Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, NPM 1901012030 dari Prodi PAI kelas C semester 4. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Agama, yaitu tentang mewawancarai terkait materi makalah yang telah saya buat, yaitu tentang problema dan jiwa keagamaan. Dan kali ini wawancara saya akan didampingi dengan rekan saya, yaitu Tiara Amanda. Sebelumnya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan mewawancarai Mbak mengenai problema dan jiwa keagamaan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, Mbak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan problema dan jiwa keagamaan itu? Jadi kalau yang problema itu sendiri menurut saya kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan, sehingga untuk mencapai suatu tujuan itu menjadi terhambat atau tidak maksimal. Nah, kalau jiwa keagamaan itu sendiri saya belum tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Mbak tentang jiwa keagamaan itu. Jadi sepengetahuan saya, jiwa keagamaan itu merupakan tingkah laku seseorang yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya, kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kita sebagai umat Islam, kayak akidah kita, akhlak kita terhadap kehidupan sehari-hari, akhlak baik kita juga tuh berpengaruh dengan jiwa keagamaan kita. Seperti itu yang dimaksud dengan jiwa keagamaan. Jadi, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak. Pertanyaan yang kedua, yaitu Mbak tahu nggak sih apa saja jenis-jenis dari problema dan jiwa keagamaan itu? Kalau menurut saya sih jenis-jenis problema dan jiwa keagamaan itu tuh kayak yang munafik, dengki, ria, terus tamak, iri, sombong, dan agnotisme. Kalau saya sebutkan takabur itu apa termasuk ke dalam jenis dari problema dan jiwa keagamaan, Mbak? Kalau menurut saya iya, karena takabur sendiri itu berarti kan kayak membesarkan diri, kayak sombong, karena dia menganggap dirinya itu lebih besar, lebih bisa, lebih dari orang lain gitu. Oh, jadi takabur itu sama kayak dengan sombong itu ya Mbak istilahnya? Iya. Tadi saya dengar Mbak menyebutkan agnotisme. Jadi apa sih Mbak yang dimaksud dengan agnotisme itu? Kalau menurut saya agnotisme itu kayaknya itu yakin adanya Allah, cuman dia tuh kayak ragu-ragu gitu loh, kayak ada kayak enggak, kayak percaya kayak enggak gitu. Iya ya. Kita masuki pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Jadi pertanyaannya itu, Mbak tahu nggak sih apa saja faktor yang mempengaruhi jiwa keagamaan yang menyimpang? Kalau menurut saya itu sendiri, faktornya itu yang pertama itu kayak kebodohan gitu, karena munculnya kebodohan itu tidak ada kemauan atau enggan untuk mempelajari, sehingga ia tidak bisa mengenal mana yang benar dan mana yang salah menurut akidah Islam. Jadi muncullah kebodohan itu gitu. Terus yang kedua itu fanatik itu kayak dia lebih percaya banget sama sesuatu yang diwarisi orang tua atau nenek moyang terdahulu, kayak tradisinya gitu. Dia lebih percaya sama yang diwarisi orang tuanya tanpa dia mau mendengarkan orang lain yang memberitahu, Kayak seperti masukan orang lain gitu ya Mbak? Ya kayak gitulah pokoknya. Terus ada lagi nggak Mbak faktor lainnya? Faktor lainnya tuh ya faktor rumah tangga juga kan, karena keluarga gitu yang dia tuh jauh dari ajaran Islam gitu kan. Jadi mereka tidak peduli dengan pendidikan agama Islam bagi anak-anaknya. Terus yang itu lingkungan juga, godaan lingkungan itu kan yang paling sering sering jadi masalah gitu kan. Nah itu tuh godaan lingkungan tuh
contohnya tuh kayak gaya hidup. Terima kasih ya Mbak atas waktunya yang udah Mbak berikan dan atas jawaban-jawabannya yang sangat memuaskan. Terima kasih banyak. Sama-sama belajar. Baik, itu tadi wawancara antara saya dan rekan saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.